sejumlah warga berlarian selamatkan diri saat terjadi kericuhan antara oknum supporter bola di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Kericuhan terjadi usai laga Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta. Sementara lewat rekaman CCTV, ratusan orang kejar-kejaran di simpang Serangan dekat Malioboro. Aparat pun dikerahkan untuk mengamankan situasi. Bentrokan diduga terjadi antara oknum supporter bola usai laga Persib kontra PSIM yang berakhir imbang. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, petugas terpaksa menutup beberapa ruas jalan, seperti di kawasan 0 km Yogyakarta. 0 km ditutup untuk ke arah barat ya. 0 km. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ribuan orang menggeruduk gedung DPR Senayan, Jakarta. Aksi ini diklaim sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan anggota Dewan. Kemarahan rakyat bukan tanpa alasan. Hal itu diperparah oleh ucapan para wakil rakyat yang dinilai tidak peka dengan situasi ekonomi yang sedang sulit. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Bukannya introspeksi dan evaluasi, kritik masyarakat malah direspon dengan tantangan untuk membubarkan DPR. Bahkan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni marah atas seruan pembubaran DPR. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Setali 3 uang dengan Sahroni, selebritas yang kini menjadi anggota DPR Nafa Urbah membela diri. Menurut Nafa, tunjangan perumahan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR. Apalagi kemacetan di Jakarta sudah cukup menyita waktu. Respon Nafa Urbah itu langsung dikecam oleh warganet. Banyak warganet yang kecewa dengan Nafa karena dianggap tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hal itu membuat anggota DPR Komisi 9 itu menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Nafa Urbah pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR RI mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000,
Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta rupiah. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai 2.250.000 rupiah. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai 104.051.903 rupiah. Namun, berdasarkan Pagu APBN 2025, gaji seluruh anggota DPR mencapai 1,6 triliun rupiah per tahun. Jika dibagi kepada 580 anggota DPR dan dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka total pendapatan anggota DPR sebetulnya bisa mencapai 237,9 juta rupiah per bulan. Ini adalah nilai maksimal yang disediakan negara untuk pendapatan anggota DPR RI. Kemudian jika ditambah tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan, maka total pendapatan anggota DPR RI per bulan bisa mencapai 287,9 juta rupiah per bulan. Gaji satu anggota DPR setiap bulan yang belum termasuk tunjangan rumah besarnya 44 kali dari gaji upah minimum Jakarta yang hanya 5 juta rupiah, atau 101 kali UMR Jawa Tengah yang cuma 2.100.000 rupiah. Gaji wakil rakyat ini juga 43 kali gaji guru PNS. Bahkan jika dibandingkan dengan gaji wakil rakyat di luar negeri, di Amerika Serikat gaji anggota parlemen hanya 11 kali upah warganya. Sementara Inggris cukup 4 kali dari upah minimum warganya. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB dinaikin. Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Political Development Program atau PDP Batch 2 Partai Perindo yang telah dilaksanakan selama 3 bulan dinyatakan selesai dan resmi ditutup oleh Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo, Manik Margana Mahendra, serta Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Juang Akbar, di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Selain mendapatkan pembelajaran materi politik, para peserta PDP Batch 2 juga mendapat berbagai kesempatan berharga, seperti berkomunikasi langsung dengan jajaran pengurus dan anggota partai politik, mulai dari DPP, DPW, DPD, serta anggota legislatif dari Partai Perindo. Program partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini guna mendorong generasi muda agar lebih terbuka dengan keberadaan partai politik, khususnya Partai Perindo. Dengan kami membuka ruang yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada orang muda, kami justru ingin memperkenalkan partai politik secara real dan nyata kepada orang-orang muda. Khususnya agar mereka bisa memahami bagaimana kompleksitas partai politik dan mereka akhirnya bisa percaya bahwa partai politik itu bukan sekadar institusi yang mereka bilang sebagai hal-hal yang kotor, tapi partai politik adalah institusi negara, institusi demokratis yang saat ini dibutuhkan untuk menciptakan gagasan-gagasan. Nah, selanjutnya kita akan dorong untuk ini terus dibuka untuk batch selanjutnya. Nah, untuk di pusat sendiri, insya Allah bulan depan kita akan buka batch ketiga. Melihat antusiasmenya sungguh luar biasa, hampir 1.000 pendaftar kemarin. Jadi kita melihat dari beragam macam background pendidikan, semua anak-anak muda di Indonesia ternyata punya minat terhadap partai politik, khususnya Partai Perindo. Ruang belajar politik generasi muda ini menjadi bentuk komitmen partai yang dikenal sebagai partai kita dalam menghadirkan generasi yang cerdas dan peduli terhadap kondisi bangsa melalui jalur politik. Dari Jakarta, Ismailia Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi.
Bahu-membahu, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di kawasan permukiman Jalan Pinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas terpaksa merusak sela-sela pintu mobil dengan alat sederhana. Dalam waktu beberapa menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sang balita dengan selamat keluar dari dalam mobil. Terkuncinya balita terjadi saat ibunya yang hendak menggendong anaknya keluar dari dalam mobil. Tiba-tiba saja kunci mobilnya terjatuh dan seketika langsung mengunci secara otomatis. Sontak, anak balitanya menangis hingga membuat panik sang ibu. Warga yang tak bisa membuka pintu mobil langsung memanggil petugas damkar ke lokasi. Dia memang sedang keluar mau turun, kunci kepegang terjatuh, ternyata kan pas mau ngambil anaknya ini soalnya kan tipikal Korea dibuka pintu langsung nutup semua dia, jadi anak belum sempat kepegang gitu. Sebenarnya emang sudah mau keluar ya mungkin pelajaran untuk orang tua ya. Usai berhasil dievakuasi, balita langsung dipeluk erat sang ibu. Di Jakarta, Rizky Volupi melaporkan. Dapat kabar ini. Petugas rescue damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad penghuni kos Ratinem di Jalan Kran 3 Dalam nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan petugas damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang cukup sempit. Selain itu, berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya, pihak keluarga dengan dibantu warga sempat mencoba mengevakuasi jasad korban, namun tak berhasil lantaran bobot jasad yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Lebih kegemukan, kegedean, jadi kan ini kita juga bingung ngangkatnya juga. Karena berat badannya sampai berapa memang? Katanya si damkar 100 lebih, 120 kali. Oh, tapi memang ini sakit ya, Bu? Sakit lambung. Namun perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ. Lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang diparkir di jalan raya. Jakarta, Melisa Jaya melaporkan.